Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini untuk menjelaskan masalah walek. Itu. Jadi tolong ya teman-teman ya, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Jangan lupa di komen ya, di like, di subscribe, kalau perlu di share. Kalau ada pertanyaan tolong tulis di bawah kolom komentar. Saya ini mengisi sedikit pengalaman. Karena saya juga ini masih belajar ya teman-teman, kita masih belajar, kita saling mengisi, gitu. Bahasanya di mana ada kemauan di situ ada jalan, ya teman-teman ya, doa dan usaha. Ini ada pertanyaan lagi masalah walek. Kenapa waleknya katanya tidak mau beradaptasi di daerah bangunan, istilahnya di dalam RBW-nya. Itu. Jadi kalau mau banyak waleknya, istilahnya supaya dia bisa berkembang biak di dalam, diusahakan itu bangunan jangan selalu dimasuki. Kalau bagi pemula jangan selalu dimasuki. Kapan dimasuki itu berarti burung itu stres. Jadi diusahakan jangan selalu dimasuki kalau pemula, apalagi kalau baru diaktifkan, istilahnya di on kan. Itu beda kalau sudah lama panen, sudah tahunan sampai 5 tahun ke atas, 10 tahun itu tidak jadi masalah karena waleknya itu sudah beradaptasi di dalam. Itu. Jadi tolong teman-teman ya, jangan selalu diganggu kalau bagi pemula. Itu. Walek itu tahu juga karena kapan kita selalu masuk, baru berapa hari, baru istilahnya hari atau bulan, lalu selalu kita masuk kan biasanya orang itu penasaran. Apakah ini walek, apakah ini bangunan di dalam ini sudah ada waleknya tinggal, gitu. Jadi jangan coba-coba teman selalu diganggu kalau sudah di-on-kan suaranya. Kalau perlu itu kita cek itu bangunan sebenarnya SRBW-nya, nanti masuk sekitar 3 sampai 4 bulan baru kita bisa cek. Pengecetan pertama itu kita lihat dari kotoran walek, gitu. Kalau kotoran walek itu sudah ada di bawah di dalam bangunan, ada di bawah itu dari sirip, kita lihat di bawahnya sirip itu. Kalau sudah ada kotoran berarti itu sudah ada tinggal. Tapi kita lihat dulu kotoran, kan kita kenal itu kotorannya walek. Itu apakah dia masih basah atau sudah kering. Kalau dia masih agak-agak basah itu kotorannya berarti dia sudah tinggal di dalam. Jadi jangan diganggu ya teman-teman ya. Itu cara pengecetan pertama kalau kita masuk di ruangan RBW. Ya, gitu teman-teman. Kemudian itu lanjut masalah itu suaranya ya teman-teman ya. Itu kalau suara dalamnya itu jangan terlalu besar suaranya. Ya namanya suara huni, cukup kecil aja. Itu karena biasanya itu walek kalau sudah beradaptasi biasanya kalau terlalu besar suaranya itu terlalu pengat di dalam ya. Beda kalau suara panggil. Kalau suara panggil itu ya tidak apa-apa besar lah kalau suara panggil. Tapi itu juga kan kita juga harus setel suara panggilnya, begitupun juga suara inapnya. Gitu. Jadi itu walek, kita membahas ini masalah tentang walek di dalam RBW, perkembangannya. Itu teman-teman ya. Jadi tolong diperhatikan teman-teman ya, yang selalu saya ngomong itu kelembaban, suhu panas dan dingin. Kalau walek itu mau beradaptasi dengan cepat, mau bersarang dengan cepat, tinggal itu harus suaranya dingin. Itu suhunya juga harus bagus. Jangan juga selalu diganggu. Kapan diganggu itu teman-teman itu tidak bisa itu beradaptasi burung di dalam. Jadi tolong teman-teman ya, dimanapun teman-teman berada, harus disimak ini dengan perkataan saya, karena ilmu yang saya ini utarakan kepada teman-teman sekalian, saudaraku, ini adalah ilmu yang saya alami sendiri karena itu saya punya panen itu saudara-saudara per 2 minggu, panen per 2 minggu, istilahnya per 14 hari, biasa juga 15 hari saya panen saudara, karena masalahnya waleknya sudah ya alhamdulillah sudah padat itu.
Ya, jadi itu walik itu jangan dianu ya teman-teman ya, jangan terlalu dianggap remeh ya. Masalahnya walik itu biasa itu bukan bukan kita ini mengatur walik masuk. Itu walik itu maunya dia. Kalau dia suka tempat itu, insya Allah akan di apa ya, dihuni. Nah, itu. Jadi itu bagian ruangannya itu harus diperhatikan baik-baik, diperhatikan kelembabannya, diperhatikan suhunya. Nah, itu. Kan itu kalau masih pemula teman-teman ini kan belum banyak kotorannya. Nah, cukup itu ya teman-teman ya. Itu masalah di bagian dalamnya itu. Nah, kalau perlu kan biasa orang juga pakai mesin embung atau mesin kabut. Nah, kalau tidak bisa dipasang mesin kabut, bisa juga kita pasang itu istilahnya dalam ruangan itu kita bikinkan itu kolam itu atau baskon. Ya, gitu teman-teman ya. Ya, jadi itu teman-teman itu cara memperhatikan walik kalau sudah tinggal di dalam ruangan. Itu langkah pertama kita harus cek itu kotoran sekitar 3 sampai 4 bulan. Nah, baru kita masuk itu melihat di bagian dalam RBW apa burungnya sudah tinggal, maksudnya sudah beradaptasi. Karena burung walik itu tidak langsung banyak, pelan-pelan, kadang biasa tinggal itu 1 pasang 2 pasang. Lambat laun nanti itu akan banyak insya Allah kalau ruangannya bagus. Karena walik itu biar kita itu tidak suruh masuk, akan dia masuk kalau dia suka tempat itu. Makanya saudara-saudaraku sekalian itu yang petani walik yang belum berhasil atau pemula atau gagal, itu banyak keluh kesahnya. Selalu mengeluh, ada apa ini, saya punya RBW ini kenapa tidak mau tinggal, gitu. Ada lagi tinggal tidak mau lagi nambah-nambah, sudah berapa tahun ya, sudah berapa bulan ini sampai tahun masih gitu-gitu terus. Beda yang teman-teman yang lain sudah berhasil, nah itu sudah dia rasakan itu hasilnya. Jadi itu yang banyak mengeluh itu tentang masalah RBW-nya yang lambat, istilahnya lambat dia bersarang. Bagaimana caranya teman-teman mau bersarang kalau sarang waliknya kurang? Nah, gitu. Ada lagi sarang lagi tapi hitung-hitung biji karena walik kurang. Jadi itu di dalam bagian ruangan itu RBW itu diperhatikan ya teman-teman ya. Nah, itu. Jadi kita itu jangan bosan teman-teman ya, selalu belajar. Kita harus selalu belajar. Jangan merasa kita itu menganggap diri sudah pintar, karena yang sempurna itu hanya Allah ya teman-teman ya. Kita itu manusia selalu belajar, saling mengisi, gitu. Jadi itu masalah walik yang saya utarakan teman-teman ya, masalah ruangan itu di dalamnya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, kalau kita sudah tahu bila ada tinggal teman-teman ya, kita itu periksa di bagian atas itu sirip. Karena di sirip itu biasa kalau ada kotoran di bawah itu sudah agak-agak banyak itu. Nah, biasa itu ada itu sarang itu mulai bikin sarang di atas, walik, maksud saya walik. Kalau sudah banyak kotorannya itu di dalam kan itu kan pengecetan. Nah, biasa itu kita masuk umpamanya 3 sampai 4 bulan pengecatan pertama, kita lihat dari atas itu sirip. Biasa ada sarang jadi. Nah, kalau ada sarang jadi itu kita biasanya itu kan ukuran itu ketinggian dari RBW ada yang ukuran 2,5, ada yang 275, ada yang 3 meter dari lantai ke plak. Jadi banyak ketinggiannya. Ketergantungan dari yang punya RBW, maksudnya punya bangunan. Jadi kalau kita periksa itu dari bawah, dari kotoran ada sarang di atas, ya kita ambil kasteling kalau agak tinggi ya, kita lihat apakah dia sudah punya telur atau belum. Kalau sudah ada telurnya jangan diganggu-ganggu ya teman-teman ya. Disyukuri, berarti waliknya sudah beradaptasi di dalam karena dia sudah bikin sarang, dia bertelur. Karena biasanya itu walik bertelur itu kan selalu 2 telurnya gitu teman-teman ya. Itu. Jadi kalau sudah ada telurnya teman-teman, berarti walik itu sudah tinggal di dalam RBW ya, sudah beradaptasi. Jadi jangan sekali-kali dibuka sarangnya kalau baru pemula, karena burungnya itu kalau sudah dibuka sarangnya itu baru pemula biasa stres burungnya, biasa stres.
Ya sedikit banyaknya itu kita harus syukuri, jangan terburu-buru ya teman-teman ya, karena walik itu tidak gampang, tidak segampang itu walik itu kita itu harus butuh kesabaran, bertahap itu walik, bertahap. Jadi jangan jangan terlalu berburu-buru teman ya jangan terlalu buru-buru. Ini kan masalahnya ini walik, kita harus pahami. Itu teman-teman, insya Allah teman-teman lambat laun akan nanti jadi banyak, karena dia itu beranak. Kedua yang dari luar itu walik liar itu masuk di dalam, kalau bagian dalamnya itu kita datangkan keinginan walik, maksud saya semacam itu kelembabannya, suhunya bagus, aman, jangan diganggu. Kedua itu yang kayak kecoak banyak itu diusahakan disemprot semua itu kecoaknya, ya suara, itu semua ya kita semua itu kita perhatikan itu, kan itu intinya walik teman-teman, itu intinya walik. Kelembabannya, itu maksudnya kelembabannya, suaranya, suhu dia aman, jangan selalu diganggu. Kedua usahakan jangan suara dalamnya, saya maksudkan itu suara suara luar, ini suara dalam, jadi kita harus setel semua ya, dari amplifier ke tweeter, gitu teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, saya utarakan sedikit pengalaman saya teman-teman ya sama teman-teman yang lain. Jadi ini yang saya jelaskan tadi ini masalah walik, perkembangan walik di dalam ruangan, istilahnya di RBW, di bangunan ya teman-teman ya. Jadi oke lah teman-teman, jangan lupa ya teman-teman ya, di komen, di like, di subscribe, kalau perlu di share ya. Jangan sungkan-sungkan teman-teman, kalau ada pertanyaan tolong tulis di bawah kolom komentar, nanti saya jelaskan ya, gitu teman-teman ya. Karena ini saya bahas ini kan saya dengar-dengar ini banyak keluhan. Ini bulan 1 tanggal 23 Januari 2023, insyaallah, gitu teman-teman ya. Oke lah teman-teman, saya undur diri dulu teman-teman. Lain kali saya beri penjelasan yang masalah tentang walik ataupun masalah bangunan atau perkembangan walik yang galau, insyaallah kalau ada waktu ya. Jangan lupa teman-teman, doakan ya teman-teman ya, semoga kita sehat-sehat semua. Itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.